Kegiatan berikutnya bisa di sini nih Pak Har. Londo jualan. Rambutnya lebih siap. Udah kamu ada masih kan? Masih tadi Pak ya. Saja aku yang terasa. Saja apa ada sih? Iya. Ini yang mandannya Pak. Ya udah pada hati. Mas itu enggak tahu artinya bagaimana untuk genetik. Moza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hanif Nalas Wafi. Ini kita mau ke Padang Mengatas yang ada di Kabupaten 50 Kota. Sekarang kita jalan menuju ke BPTU Padang Mengatas. Nah, ini sebelah kanan ini SMK PP Negeri Padang Mengatas. SMK tempat saya sekolah dulu. Nah, itu gerbang BPTU Padang Mengatas. Dan sebelah kirinya yaitu Dentansemen Zeni Tempur Denzipur milik TNI Angkatan Darat. Jadi BPTU Padang Mengatas ini berbatasan dengan SMK PP Padang Mengatas dan juga dengan Zeni Tempur milik TNI Angkatan Darat. Oke, tadi kita mau parkir mobil di bawah dulu. Sekarang kita ke atas menggunakan mobil ini si Jawi milik BPTU HPT Padang Mengatas. Tadi sebelum kita masuk kita disemprot dulu dengan desinfektan ya. Oke, sekarang sudah bisa ke atas. Jadi BPTU HPT Padang Mengatas ini merupakan balai pembibitan. Jadi khusus untuk pembibitan ternak unggul dan juga hijauan pakan ternak. Nah, ini kita disemprot lagi dengan desinfektan. Ada dippingnya juga dengan air desinfektan juga ya. Itu untuk sanitasi. Nah, sebelah kiri itu mini range. Jadi sekarang kalau ada semacam kunjungan atau wisata atau apalah namanya itu semacam kunjungan lah, kita cukup sampai di sini saja. Ada mini range, tidak boleh sampai ke atas. Jadi daerah atas itu memang steril lah istilahnya itu. Nah, ini yang orang sering bilang itu BPTU Padang Mengatas ini sebagai New Zealandnya Indonesia. Nah, karena padang rumputnya luas di sini. Nanti kita lihat padang rumputnya yang luas. Nah, ini kita lihat sebelah kanan ini itu hijauan pakan ternaknya berupa rumput gajah ya. Jadi di sini nanti rumput gajahnya dipotong untuk pakan ternaknya. Seperti itu. Nah, itu kita lihat sudah nampak ya hijauan luasnya, padang rumput luas. Disitulah kita akan melihat nanti sapi yang ada di sini. Sapi yang ada di Padang Mengatas ini pada umumnya yaitu sapi jenis Bos Taurus atau sapi bangsa Eropa ya. Ada sapi limosin dan juga ada sapi simental. Nah, itu tempat minumnya yang ada airnya. Nah, itu rumah kediaman Muhammad Hatta. Jadi BPTU HPT Padang Mengatas ini sudah ada sejak zaman Belanda dulu. Awalnya di sini untuk peternakan sapi perah dan juga untuk peternakan kuda bagi orang Belanda dulu ya. Nah, ini kita lihat di sana tuh, di atas tuh itu kandang-kandang sapinya. Jadi sapi di sini ada yang dikembalakan dan juga sesekali ada yang di kandang untuk guna pengobatan dan sebagainya. Nah, ini kantornya, kantor bagian administrasinya ya, atau TU-nya, tata usahanya. Nah, ini kita akan masuk ke daerah kandangnya. Jadi kita harus didesinfektan lagi, disemprot ini airnya deras air. Waduh. Udah spray kok. Jadi BPTU HPT Padang Mengatas ini sudah banyak
mengirimkan ternak-ternak unggulnya ya, terutama pejantannya untuk di beberapa balai inseminasi buatan atau di BIB. Ada yang di BIB Tuah Sekato, ada BIB Singosari dan sebagainya. Ada BIB Lembang juga. Disinilah biasanya penghasil ternak unggulnya. Itu kita lihat ke atas sana ada beberapa kandang ya, pedok kan. Nah, di atasnya ada Gunung Sago. Jadi daerah sini cukup sejuk. Kita lanjut jalan ke atas. Di lahan seluas ratusan hektar ini mungkin ya. Saya juga kurang tahu berapa luasnya ini. Nah, disinilah ditanam hijauan pakan ternak berupa rumput. Rumput yang ada di sini untuk rumput gembalanya yaitu rumput BD, Brassilia decumbens. Itu rumput yang cukup unggul untuk rumput hijauan, untuk yang hijauan yang apa namanya ya, hijauan pakan ternak gembala, hijauan gembala, rumput gembala. Sedangkan untuk rumput potong ada rumput raja dan juga rumput gajah, ada king grass dan juga rumput gajah. Ini Setum purpureum. Ini kita mau ke atas terus, tempat sapi pesisir. Jadi selain sapi simental dan sapi limusin, di PTU Padang Atas ini juga ada sapi pesisir, bibitan sapi pesisir. Nah, kita lihat ini kalau dari atas kita lihat ke bawah, itu view-nya Bukit Barisan ya. Nah, di bawahnya itu Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh. Ini kita lihat jalannya cukup jauh menanjak ke atas. Nah, sebelah kanan kita ini rumputnya menguning. Ini karena habis dipotong, habis dipangkas. Jadi setelah sapi itu merumput di situ dan rumputnya sudah mulai sedikit, lalu dipangkas agar rata. Nah, ini sapi-sapinya sudah mulai kelihatan. Nah, biasanya kalau siang hari seperti ini sapi itu dia berteduh di bawah pohon-pohon pelindung. Itulah gunanya pohon-pohon pelindung ditanam di sepanjang padang pengembalaan ini. Karena sapi Eropa ini, sapi limusin simental ini, dia memang tidak tahan panas. Dia harus berteduh kalau siang hari. Berbeda dengan sapi pesisir. Sapi pesisir dia sudah terbiasa dengan daerah tropis yang panas ketika siang hari. Nah, itu kita lihat di tengah-tengah juga ada sapi yang sedang mengembala, yang sedang makan rumput. Nah, itu dia. Di sekeliling padang rumput ini dipagar dengan pagar kawat agar sapi-sapinya tidak kabur. Nah, itu kita lihat pada berkumpul ya di bawah pohon pelindung ya sapinya, karena panas siang hari terik ini. Ada sapi limusin, ada simental, ada juga Belgian blue seperti itu, yang warna hitam putih itu. Jadi sapi-sapi di sini semua sudah di recording, sudah dicatat, ada pencatatannya. Nah, ini yang sebelah kanan kita ini kebun rumput dan juga ada pohon buah-buahan. Di Padang Atas ini dulu pernah berkunjung di sini Bapak Presiden SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, juga Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, itu kita sudah sampai di atas. Nih kebun hijauan pakan ternaknya, HPT-nya. Ada berbagai macam rumput dan juga berbagai macam legum yang ada di sini. Legum itu ada juga legum yang berbatang dan juga legum yang menjalar. Legum itu sejenis kacang-kacangan. Nah, ini sepertinya akan ditambah lagi koleksi hijauan pakannya, hijauan pakan ternaknya.
Nah, itu yang seperti pohon-pohon yang ini indigo vera nih. Legum indigo vera yang berbatang ya, legum yang berbatang. Jadi legum itu sangat bagus untuk hewan ruminansia seperti sapi ini, karena dia memiliki protein yang tinggi dibandingkan dengan rumput. Cuman dia memiliki kadar serat yang rendah, sehingga kalau kebanyakan legum, sapi bisa menjadi mencret atau gangguan pencernaan ya. Nah, itu kita lihat ke bawah, sangat luas padang rumputnya, masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Itulah, seluas itulah hijauan pakan ternak yang ada di padang mengatas. Ini kita melewati jalan yang baru. Jadi jalannya ada sekitar 3 km kata bapak yang tadi, bapak TU tadi. Ini jalannya merupakan bantuan SBSN, Surat Berharga Syariah Nasional. Nah, ini jalannya nih. Jadi di jalan baru ini nanti rencana itu akan dibuat lagi pedok-pedok baru, padang pengembalaan baru lagi, sehingga bisa menampung lebih banyak lagi sapi yang ada di PTU Padang Pengatas ini. Nah, itu kita lihat jalannya melingkar-lingkar seperti ular di rumah, di pagar Pak Umar. Hehe. Nah, untuk di pegunungan seperti ini, petambang malan di gunung seperti ini, di bukit-bukit, itu kelemahannya yaitu adalah kesulitan air kalau di musim kemarau. Nah, itulah gunanya dibikin semacam penampung air atau embung. Nah, itu embungnya salah satunya yang cukup besar ya. Nah, disinilah penampung air untuk minum sapinya. Jadi air hujan ditampung di situ. Jadi saat musim kemarau sekalipun tidak kekurangan air. Hewan-hewan ternak tidak kekurangan air. Karena sumber mata airnya cukup sulit juga di sini. Tidak ada mata air yang hidup. Nah, ini masih kosong ya. Ini mau ditanam rumput padang pengembalaan lagi. Oh, sebagian sudah tumbuh ya. Ini sepertinya karena mesin alat berat lewat, mesin traktor ya, traktor lewat, jadi sedikit botak rumputnya. Oke, kita terus ke bawah lagi. Tuh, Gunung Sago kelihatan. Kalau kita perhatikan ya, ini sangat luas, lahannya sangat luas, dan masih banyak yang belum dikelola secara baik ya. Nah, ini baru-baru dibangun seperti ini, masih banyak yang belum dikelola, sampai ke atas sana masih banyak itu sepertinya yang belum dikelola. Nah, ini baru dibersihkan sepertinya. Nah, masih ada pohon bambu. Pohon-pohon besar itu nanti mungkin akan disisakan untuk sebagai peneduh bagi sapi ya. Nah, selebihnya nanti ditanam rumput bedi tadi. Kita terus jalan ke atas. Kira-kira mobilnya kuat nggak nih ya, mobil carry ini. Nah, itu dia. Ini pohon-pohon peneduh yang ditinggalkan itu. Nah, itu sengaja supaya tempat berteduh sapi nantinya. Jadi ini dipagar, kemudian sapi nanti dilepas di situ. Jadi walaupun tidak ditanam sekalipun rumput di sini tetap tumbuh nih, subur rumputnya. Aduh, ini rumput-rumputnya nih. Apakah pernah ditanam dulu atau tidak? Tapi tetap subur rumputnya. Walaupun tidak dipelihara kan. Nah, itu artinya memang cocok di sini untuk padang pengembalaan. Oh, bercabang dia ke atas. Mungkin akan dilanjutkan lagi ke atas tuh yang sebelah sana. Kita lanjut ke bawah saja kata bapaknya. Nah, itu yang pohon-pohon tadi itu legum tuh. Itu legumnya jenis berbatang juga.
Nama legumnya Liricidae, kalau saya tidak salah. Nah, ini rumput-rumput yang di sepanjang jalan ini rumput raja, kinggrass, dan juga rumput gajah, Penicetum purpureum. Kalau rumput raja Penicetum purpuoides. Itu nampak kelihatan gunung sagu tadi ya. Ini jalannya memang cukup untuk satu mobil atau untuk lewat satu traktor gitu. Nih kebun-kebun legumnya nih sepertinya. Nah, kita sudah sampai lagi di padang pengembalaan yang di bawah tadi. Tapi ini belum dipagar sepertinya. Oh sudah ya. Oh sudah dipagar. Nah, ini kita sampai di padang pengembalaan yang ada sapi pesisirnya. Nah, jadi sapi pesisir itu di daerah sekitar sini nih. Nanti kita akan ketemu dengan sapi pesisir yang ada di sini. Kalau di daerah asalnya, sapi pesisir itu kecil. Ya palingan bobotnya 100 kilo, paling 200 kilo. Tapi kalau di sini bobotnya bisa sampai 500 kilo. Udah cukup besar dia. Nah, tuh gerombolan sapi pesisir itu. Lihat perbedaannya kan dengan sapi simental tadi. Kalau sapi simental siang panas seperti ini dia berteduh di bawah pohon, di bawah naungan. Tapi kalau sapi pesisir santai saja tuh. Masih asik dia merumput di tengah-tengah padang pengembalaan ini. Nah, itu sapi pesisirnya. Cukup besar di sini sapi pesisirnya. Jadi apakah memang genetik sapi pesisir ini kecil atau karena manajemennya, faktor manajemennya yang membuat sapi pesisir yang di daerah asalnya kecil, sedangkan di daerah BPTU Padang Mengatas seperti ini yang banyak hijauan ini dia bisa besar. Itu yang kita perlu diteliti lagi itu oleh para peneliti ya. Ayo kita lanjut ke bawah lagi. Tuh kita lihat Bukit Barisan. Jadi Bukit Barisan itu menjulang dari ujung Sumatera sampai ke ujung Sumatera, dari Aceh sampai ke Lampung. Nah, itu Bukit Barisan. Itulah kenapa saat Ibnu Battuta singgah di Sumatera, Ibnu Battuta bilang Haza Andalusia. Dia teringat Andalusia, Spanyol kan berbukit juga. Nah, jadi dia karena melihat berbukit-bukit itu disebutlah pulau ini Pulau Andalusia. Itu sejarahnya. Nah, itu kita lihat tadi ada embung juga. Nah, ini pohon-pohon rumput, pohon-pohon rumput lagi, pohon lagi, seperti itu terus sampai ke bawah. Dan kabarnya pohon dan rumput-rumput ini ditanam sejak zaman Belanda dulu, karena Belanda dia mau beternak sapi perah di sini untuk kebutuhan susu, minum susu mereka, para penjajah dulu. Dibuatlah ITT namanya. Inilah ya, jadilah cikal bakal BPTU Padang Mengatas. Nih kita berada di kandang yang di atas nih. Nah, jadi sesekali sapi juga akan dikandangkan, mungkin guna untuk memberi obat, vitamin, atau vaksin mungkin dan sebagainya, dan juga untuk mengecek kondisi kesehatan sapi yang ada di padang pengembalaan. Oke, tadi karena jalan yang ada pengerjaan jalan, jadi kita lewat padang rumputnya. Nah, ini kita lewat padang rumput yang ada di padang pengembalaan BPTU Padang Mengatas. Wow. Dulu waktu saya sekolah dulu, saya sering juga main di sini saat hari libur ya. Hari Minggu pergi liburan
jalan-jalan maraton ke atas. Nanti ada pohon jambu, biasanya ada pohon jambu tuh di tengah-tengah ini. Ada pohon jambu biji, makan buahnya. Ada pohon jeruk, kami panjat juga pohon jeruk tuh. Jadi teringat nostalgia masa-masa sekolah dulu. Nah, ini kita ke bawah. Sepertinya sudah sering lewat sini ya, mobil atau traktor ini. Nah, sudah ada jejaknya. Ya, karena masih proses pengerjaan jalan. Yang jalan kita lewat jalan baru tadi. Kebetulan yang di Padang Pangembalan yang ini tidak ada sapinya. Sapinya di Padang Pangembalan yang lain, di plot yang lain. Nah, jadi pagarnya dibuka saja. Kalau ada sapinya itu pagarnya ditutup. Kapan perlu dikunci. Oke, kita kembali lagi ke bawah. Kita sudah mengelilingi Padang Pangembalan yang ada di BPTU Padang Mengatas. Cukup luas pengembalannya, mungkin sangat luas lah hitungannya ini, ratusan hektar mungkin. Itu embung yang ada di bawah. Jadi memang dibuat seperti itu, bertingkat-tingkat. Kalau tidak ada air tersimpan karena ini kan curam. Jadi kalau hujan itu turun semua air ke bawah. Ditambah lagi kan kita di sini cuma yang menyerap itu rumput. Pepohonan cuma sebagai naungan saja, sesekali pohonan sebatang-sebatang itu. Nah, itu sapi yang dikandangkan. Jadi ada sapi yang dikandangkan. Nanti setelah diberi perlakuan segala macam, atau sapi-sapi bunting yang dikandangkan, setelah melahirkan dia nanti dilepas lagi ke Padang Pangembalan, atau setelah diberi vaksin, obat, vitamin segala macamnya, baru dilepas lagi ke Padang Pangembalan. Nah, di sebelah kanan sana itu mes karyawan, ada rumah karyawan, ada juga gudang pakannya. Cuma kita tidak ke sana, kita lanjut saja ke bawah lagi. Nah, ini rumah dinas kepala BPTU ya, kalau saya tidak salah. Nah, itu bersih kelihatan Gunung Sago ini. Jadi Gunung Sago ini dulu aktif, sekarang tidak aktif lagi. Nah, yang suka mendaki gunung, nah itu bisa tuh jadi referensi Gunung Sago tuh. Nah, itu ITT tuh yang atas tuh, bangunan peninggalan dari zaman Belanda itu bangunannya. Dulu di situ rumah wakil presiden kita, Muhammad Hatta, wakil presiden pertama Republik Indonesia. Nah, itu juga ada rumah karyawan di PT Padang Mengatas ini. Oke, ini tempat minum, tempat makannya ya. Di sini sangat sejuk, walaupun cuaca terik seperti ini, tapi angin sepoi-sepoi, sejuk di sini. Karena kita masih di pegunungan, perbukitan mungkin ya. Nah, terus ke bawah kita ini mini ranch tadi. Ada kambing di sini, ada sapi. Ini sebagai apa namanya sih? Wisata. Jadi selain wisata juga untuk edukasi pada anak-anak atau kelompok tani, kelompok ternak yang datang ke sini, seperti itu. Nah, di sebelah sana itu gedung pertemuan. Ini kita ke sana. Oke, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti kita bahas video ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.